Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afina Rizky Prameswari dengan NIM 064. Dan di sini saya akan membahas terkait dengan materi elips ya. Yang pertama itu ada definisi elips. Elips itu merupakan tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau fokus dan terhadap garis tertentu atau direktris itu tetap ya, yaitu sama dengan E. Nah, E di sini itu eksentrisitas ya, dan E-nya itu kurang dari satu. Nah, ini ilustrasinya itu seperti ini ya. Nah, ini titik fokusnya, kemudian ini garis tertentu atau yang disebut dengan direktrisnya. Nah, ini titiknya di sini misalkan ada titik P gitu. Jadi ini tempat kedudukan titik yang perbandingan jarak ke titik fokus. Jadi perbandingan jarak P ke F dengan P ke direktrisnya di sini ya. Itu sama dengan E. Oke. Selanjutnya kita masuk ke istilah-istilah pada elips. Yang pertama itu ada fokus. Nah, di sini yang disebut fokus itu ada di ini. F1 dan F2. Ini fokusnya. Kemudian selanjutnya ada directrix. Nah, di sini directrixnya tuh ini. Ya, ini D1 dan D2. Ini directrix. Kemudian, jika titik P itu ada pada elips, ini ya titik P pada elips, maka nih P F1, jadi jarak P ini ke F1 dibagi dengan jarak P ke D1. D1 itu tadi kan directrixnya. Ini sama dengan P ke F2. Ini harusnya ke sini ya. Dibagi dengan jarak P ke D2 itu sama dengan E. E tadi kan eksentrisitas. Nah, dengan E itu kurang dari satu. Kemudian selanjutnya ada puncak elips. Nah, puncak elips itu kan ada empat ya. Ini di sini P1, kemudian P2, T1, dan T4, maaf, dan T2. Ini tuh yang dinamakan dengan puncak elips. Nah, selanjutnya ada pusat elips. Nah, di sini pusatnya itu ada di ini, O. O ini merupakan pusat elips. Nah, karena O ini merupakan pusat elips, maka jarak O ke V1 itu sama dengan jarak O ke V2. Nah, karena jarak O ke V1 ini A, maka jarak O ke V2 ini juga A. Kemudian selanjutnya ada O ke F1, ini ya, itu sama dengan O ke F2. Nah, ini O ke F1 kan jaraknya C, maka O ke F2 itu juga C. Selanjutnya ada O ke T1 dan itu sama dengan O ke T2. Nah, sama dengan B. Oke. Selanjutnya ada sumbu simetri. Nah, di sini sumbu simetrinya itu ada di P1, P2. Ini jarak P1 ke P2. Dan T1 ke T2 ini sumbu simetrinya. Nah, sumbu simetri yang memuat fokus, ini memuat fokus,
itu disebut dengan sumbu panjang. Jadi V1, V2 ini merupakan sumbu panjang. Nah, dengan V1, V2 ini kan jaraknya berarti 2A. Karena O ke V1 ini A, nah karena O ke V2 itu sama dengan O ke V1, berarti jarak V1 ke V2 ini sama dengan 2A. Nah, selanjutnya sumbu simetri yang tidak memuat fokus. Ini itu disebut dengan sumbu pendek. Ini kan T1, T2 itu kan tidak memuat fokus ya. Fokusnya kan ini. Berarti T1 ke T2 ini tidak memuat fokus. Maka disebut dengan sumbu pendek. Dan jarak T1 ke T2 itu sama dengan 2B. Karena jarak O ke T2 itu kan B. Dan OT1 itu sama dengan OT2. Berarti jarak OT1 itu kan juga sama dengan B. Maka jarak T1 ke T2 itu sama dengan 2B. Oke, selanjutnya ada tali busur yang melalui fokus itu disebut dengan tali busur fokus. Yang ketujuh itu ada tali busur fokus yang tegak lurus sumbu panjang disebut latus rectum. Nah, dalam hal ini tuh AB dan CD adalah lotus rectum. Ini ya, AB ini dan CD ini itu yang dinamakan lotus rectum. Rectum maksudnya. Oke, nah yang terakhir itu ada segmen penghubung fokus dengan titik pada elips. Itu disebut dengan jari-jari fokus. Selanjutnya kita masuk ke persamaan umum elips. Nah, misalkan diketahui pusat dari elips yaitu P dengan koordinat alfa, beta. Ini ya. Oke. Nah, kemudian sumbu panjang terletak pada sumbu X. Sumbu panjang terletak pada sumbu X. Hmm. Kemudian sumbu pendek terletak pada sumbu Y. Dan fokus F1-nya itu alfa plus C, beta. Nah, ini F1-nya. Kemudian A itu adalah setengah sumbu panjang. Ini ya, A, setengah sumbu panjang. Dan B adalah setengah sumbu pendek. Ini B. Kemudian E adalah eksentrisitas elips. Nah, dari sini itu persamaan umum elips itu dapat dicari dari keterangan yang sudah diketahui tadi ya. Nah, ini merupakan ilustrasi gambarnya. Di sini koordinat P itu alfa, beta. Kemudian F1-nya itu alfa plus C, beta. F2-nya itu alfa min C, beta. Kemudian T1-nya itu alfa, beta plus B. Terus T2-nya itu alfa, beta min B. Dan yang pertama, kita mencari persamaan direktriksnya terlebih dahulu. Jarak P, ini ya B-nya. Jarak P ke F1 itu kan sama dengan C ya. Dan jarak P ke V1 itu kan sama dengan A. Nah, maka dari sini tuh dapat kita lihat ya bahwa A itu kan lebih panjang daripada C. Oke. Terus P1 ini tuh kan berada di koordinat alfa plus A, ini alfa plus A, beta. Dan V2, ini V2, itu berada di koordinat alfa min A, beta pada elips.
Nah, sehingga dari sini itu kita bisa dapatkan ya bahwa jarak P1 ke F1 dibagi dengan jarak P1 ke D itu sama dengan E ya, atau eksentrisitas. Nah, terus dari sini kita itu bisa substitusikan ya. Kan jarak P1 ke F1 itu kan sama dengan A min C. Nah, jarak P1 ke D itu sama dengan PD dikurangi dengan A. Oke. Terus dari sini, ini tuh bisa kita kalikan silang ya. Jadi A min C itu sama dengan E dikali PD min A. Nah, ini persamaan 1. Kemudian selanjutnya, jarak P2 ke F1 dibagi dengan jarak P2 ke D itu sama dengan E. Nah, kita substitusikan nih. Kan jarak P2 ke F1 itu A plus C. Kita lihat dulu. Jarak P2 ke F1. Jarak P2 ke F1 itu A plus C. Kemudian jarak P2 ke D itu kan PD plus A. Jadi A plus C per PD plus A itu sama dengan E. Nah, di sini kita kalikan silang juga. Jadi kita mendapatkan A plus C itu sama dengan E dikali PD plus A. Ini persamaan 2. Nah, kemudian kita jumlahkan nih persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi A min C sama dengan E dikali PD min A kemudian A plus C itu sama dengan E aduh, E dikali PD plus A. Kita jumlahkan. Nah, A plus A itu kan 2A ya. Kemudian min C plus C ini kan habis. Jadi sama dengan E kali PD ditambah E kali PD kan 2 EPD. Kemudian M min EA ditambah EA itu kan habis juga. Jadi tinggal 2A sama dengan 2 EPD. Nah, ini kita bagi 2 semuanya. Jadi A sama dengan EPD. Nah, di sini kita ubah bentuknya ya. Jadi PD sama dengan A min E. Oke. Nah, dari sini kita itu bisa menentukan nih persamaan direktris D1. Nah,
Samaan direktus D1. Kan ini ke sini tadi kan alfa ya. Ini ke sini tuh alfa, ini alfa. Jadi persamaan direktif J1 itu sama dengan samaannya itu X sama dengan ini ya tadi ini alfa ditambah dengan PD ya, tambah PD. Kita substitusikan nih nilai PD-nya tadi. Jadi kita dapatkan persamaan direktrix D1 itu X sama dengan alfa plus PD-nya tadi adalah A, A per E ya. Nah, ini jadi persamaannya. Udah. Oke. Iya. Nah, selanjutnya, jika kita kurangkan nih persamaan 1 dan 2, kita kurangkan dulu. Kita kurangkan ya. A min A akan habis. Min C, min C. Jadi kan min 2C. Itu sama dengan EPD dikurangi EPD kan habis. Kemudian min EA dikurangi min EA kan min 2 EA. Kemudian ini kita bagi dengan min 2 ya semuanya ya. Jadinya kita dapatkan C itu sama dengan EA. Selanjutnya kita akan mencari hubungan antara A, B, C, dan E. Oke, di sini jarak T1 ke F1 dibagi dengan jarak T1 ke T itu sama dengan jarak T1 ke F1 dibagi dengan jarak P ke D sama dengan E. Kita lihat dulu gambarnya. Ini di sini. Jarak T1, ini T1-nya, ke F1, ini ya berarti, dibagi dengan jarak T1 ke T. Nah, seharusnya ini T-nya di sini ya. Ini kita tulis dulu T-nya di sini. Nih. Itu sama dengan jarak T1 ke F1 dibagi dengan jarak P ke D. Karena di sini kan jarak T1 ke T itu sama dengan jarak P ke D ya. Kan sama. Nah, itu sama dengan E atau eksentriksitasnya. Kemudian ini kita kalikan silang ya. Jadi T1 F1 itu sama dengan E dikali PD. Nah, kemudian kita substitusikan nih nilai PD-nya tadi kan A per E. Jadi T1 F1 itu sama dengan E dikali A per E. Kemudian kita coret
N-nya. Jadi tinggal T1, F1, itu sama dengan, nah, nah, ini A-nya. Kemudian ini kita lihat lagi gambarnya. Jarak T1 ke F1 tadi kan A ya. Nah, dari sini kita bisa mencari hubungan antara A, B, C itu menggunakan rumus Pitagoras ya, karena ini tuh berbentuk segitiga siku-siku. Oke, ini kan segitiga siku-siku. Nah, maka PT1 kuadrat itu sama dengan T1 F1 kuadrat min PF1 kuadrat. Nah, kita substitusikan. Kan jarak P ke T1 itu sama dengan B. Jadi B kuadrat sama dengan jarak T1 ke F1 itu A. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat min jarak P ke F1 itu C. Jadinya B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Nah, ini B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min kita substitusikan ya nilai C. Nilai C-nya itu kan adalah A kuadrat dikali E kuadrat ya. Nah, jadi dari sini kita dapatkan bahwa B kuadrat itu sama dengan ini kita keluarkan ya A-nya jadinya ini. B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. Nah, jadi ini tuh hubungan A, B, C, dan E. Nah, selanjutnya kita mencari atau menemukan kembali ya persamaan umum elips. Nah, pertama-tama itu kita misalkan bahwa titik K itu berada di koordinat X, Y pada elips. Dan K ke aksen itu adalah jarak K ke direktriks D1. Nah, kita lihat dulu gambarnya. Ya, misalkan titik K, ini ya titik K. Itu berada di koordinat X, Y pada elips. Dan F1 itu di A plus C, beta. Dan K, K aksen, nih, K aksen, ini K-nya di sini, tapi titiknya itu di sini ya. Ini titik K-nya tuh. K aksen itu adalah K, jarak K ke direktriks ya. Direktriks D1. Nah, maka dari sini K aksen itu adalah alfa plus A per E, Y. Kemudian jarak F1 ke K dibagi jarak K ke K aksen itu sama dengan E. Terus kita kalikan silang ya, maka F1 K itu sama dengan E K K aksen. Terus kita bisa mencarinya itu dengan rumus jarak dua titik ya. Jadi F1K itu akar X min al X min alfa per C kuadrat ditambah
Y min beta kuadrat itu sama dengan E dikali akar X min alfa min A per E kuadrat ditambah Y min Y kuadrat. Y min Y. Ini kan habis ya. Kemudian ini kita kuadratkan kedua ruas. Jadi X min alfa kuadrat min 2C dikali X min alfa plus C kuadrat plus Y min beta kuadrat itu sama dengan E kuadrat ini dikali X min alfa kuadrat min 2A per E dikali X min alfa plus A kuadrat per E kuadrat ditambah 0. Terus bentuk ini itu juga sama dengan X min alfa kuadrat plus Y min beta kuadrat min 2C dikali X min alfa plus C kuadrat sama dengan E kuadrat dikali X min alfa kuadrat min 2 AE dikali X min alfa plus A kuadrat. Kemudian ini kita ubah ya bentuknya jadi 1 min E kuadrat dikali X min A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat itu sama dengan A kuadrat min C kuadrat plus 2C dikali X min alfa min 2AE dikali X min alfa. Kita ubah menjadi 1 min E kuadrat dikali X min alfa kuadrat ditambah Y min beta kuadrat itu sama dengan A kuadrat min C kuadrat min 2 dikali X min alfa dikali AE min C. Kemudian jadi 1 min A kuadrat dikali X min alfa kuadrat ditambah Y min beta kuadrat itu sama dengan alfa A kuadrat min C kuadrat min 2 dikali X min alfa dikali AE min AE. AE min AE kan habis. Oke, jadi A min A kuadrat dikali X min alfa kuadrat ditambah Y min beta kuadrat itu sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Oke, jadi 1 min E kuadrat dikali X min alfa kuadrat ditambah Y min beta kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. Ini kita substitusikan ya. Kemudian di sini kita ubah bentuknya jadi X min alfa kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat dibagi A kuadrat dikali 1 min E kuadrat itu sama dengan 1. Jadi X min alfa kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, ini jadi merupakan persamaan umum elipsnya. Oke. Nah, dengan cara yang sama atau analog ya, seperti yang sudah kita bahas, itu untuk directrix D2 dan fokus F2 itu akan diperoleh persamaan X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke. Jadi persamaan umum elips dengan pusat P, alfa, beta, dan sumbu-sumbunya itu sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat ya. Dengan A itu lebih dari B, itu adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min B kuadrat, maaf, Y min beta kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Ini untuk elips yang horizontal. Oke, nah dengan cara yang sama, maka persamaan umum elips dengan sumbu pusat P,
alfa, koma beta. Dan sumbu-sumbunya itu sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat. Dengan A kurang dari B. Itu adalah ini. X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan untuk elips vertikal. Selanjutnya, jika pusat dari elips P itu ada di 0,0 dan A itu lebih dari B, maka persamaan umum elipsnya itu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Ini untuk yang elips horizontal. Nah, untuk elips vertikal, yang pusat elips P-nya itu ada di 0,0 dan A kurang dari 0, itu maka persamaannya itu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian ini ada istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips dengan pusat P, alfa, beta. Nah, istilah yang pertama itu titik pusatnya itu di alfa, beta. Kemudian fokus F1-nya itu ada di alfa plus C, beta. Dan F2-nya itu ada di alfa min C, beta dengan A itu lebih dari B dan C kuadrat itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, jika A itu kurang dari B dan C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat, maka F1-nya itu alfa min beta plus C dan F2-nya itu alfa min, alfa, beta min C. Kemudian selanjutnya eksentrisitasnya E itu sama dengan C per A. Nah, jika A-nya itu lebih dari B dan E itu sama dengan C per B jika A-nya itu kurang dari B. Kemudian yang keempat itu ada directrix. Nah, D1-nya itu X sama dengan alfa plus A per E. Dan D2-nya itu X sama dengan alfa min A per E. Nah, ini tuh jika A-nya itu lebih dari B. Nah, gimana jika A-nya itu kurang dari B? Maka directrixnya itu D1-nya itu Y sama dengan beta plus B per E. Dan D2-nya itu Y sama dengan beta min B per E. Kemudian sumbu X dan sumbu Y itu adalah sumbu simetri. Dan jika A itu lebih dari B, maka sumbu X adalah sumbu panjang. Dan sumbu Y adalah sumbu pendek. Namun jika A itu kurang dari B, maka sumbu X itu adalah sumbu pendek dan sumbu Y-nya itu adalah sumbu panjang. Kemudian untuk lotus rectum, X sama dengan alfa plus C dan X sama dengan alfa min C jika sumbu X-nya itu adalah sumbu panjang. Nah, namun jika sumbu Y-nya itu sumbu panjang, maka Y itu sama dengan beta plus C dan Y sama dengan beta min C itu merupakan lotus rectumnya. Selanjutnya titik puncak elips, yaitu titik potong elips dengan sumbu-sumbu simetrinya, yaitu A plus alfa, beta, alfa min A, beta, alfa, B plus beta, dan alfa, beta min B. Oke, sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.